Ya. Semuanya dengar suara Ibu ya? Dengar suara Ibu ya? Ya, Bu. Ya, oke. Kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang kami banggakan, Ibu banggakan kelas 74, 73 dan juga nanti masuk 75 ya. Semoga puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa bertemu kembali ya dalam rangka Zoom PJJ online atau pembelajaran virtual melalui Zoom. Salawat beserta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat, ya dijadikan sebagai manusia yang mampu, dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, sebelum kita mulai Zoom virtual pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu agar supaya Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan juga menjadikan kesuksesan kalian di dunia dan di akhirat. Marilah kita membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga semuanya dilancarkan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidna ilma warzuqni rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, pada pertemuan kali ini temanya adalah memang tentang penilaian harian 2 ya, penilaian harian 2. Nah, di dalam penilaian harian 2 itu ada materinya. Ya, materi yang Ibu berikan adalah berkaitan tentang sholat jamaah qashar dan juga hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, jadi di sini yang Ibu sampaikan kepada kalian berkaitan dengan itu, ya mungkin nanti juga mengenai PTS penilaian akhir semester, penilaian tengah semester 2. Ya, penilaian semester 2 itu materinya ada 4 bab. Ya, ada 4 bab materi untuk penilaian tengah semester 2. Yang pertama berkaitan dengan sholat Jumat. Keduanya adalah berbakti, taat dan tunduk kepada orang tua dan guru. Keempatnya sholat jamak dan qashar. Ya, yang keempatnya adalah materinya adalah tentang hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi ada 4 bab materi untuk PTS, khusus untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, itu kalian bisa catat. Nanti kalian bisa buka di buku pendidikan agama Islam. Jadi jangan sampai ketika PTS kalian tidak tahu apa materi-materi yang tentunya yang memang nanti sehingga nilai kalian di bawah KKM. Padahal semua itu sudah diberikan sama Bapak dan Ibu gurunya. Ya, jadi tolong dicatat baik-baik. Coba sekarang kalian siapkan bukunya. Ibu kasih tahu untuk materi PTS. Ya, walaupun materi yang ulangan harian hari ini. Ya, disiapkan bukunya, pulpennya untuk mencatat materi untuk PTS.
Ya, bukunya disiapkan, pulpennya disiapkan. Oke. Materi untuk apa namanya? Ulangan harian. Yang ulangan harian 2. Ulangan harian 2. Jadi jangan sampai asal mengerjakan semua mata pelajaran, jangan sampai seperti itu, ya. Sekarang untuk penilaian harian 2 dulu, sayang. Penilaian harian 2. Materinya adalah berkaitan tentang sholat, jama, dan qashar. Kedengar sayang? Kedengar? Kedengar? Ya. Keduanya adalah tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya. Oke. Terus yang keduanya adalah berkaitan dengan materi penilaian tengah semester 2. Ya, penilaian tengah semester 2. Ada satu materinya adalah tentang berbakti, taat dan tunduk kepada orang tua dan guru. Sudah nyatatnya? Ya. 2 tentang sholat Jumat. Ya, tentang sholat Jumat. Ketiga yaitu tentang sholat jama dan qashar. Ya. Keempatnya adalah tentang apa? Hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi ada 4 bab untuk penilaian PTS ya sayang ya. PTS semester 2. Dibaca bukunya di buku paket. Dibaca dengan seksama karena nanti bentuk soalnya yang akan Ibu berikan adalah soal narasi, soal deskripsi. Ya. Jadi membaca dulu biar literasi dulu. Baru masuk ke pertanyaan dan soal. Jadi di sini bentuk pemahaman yang harus kalian cermati pada saat mengisi pembelajaran atau mengisi penilaian tengah semester 2. Ya, oke ganteng ya. Nah itu. Nah sekarang Ibu bilang sama kalian dari keempat bab ya ada beberapa yang tidak dimengerti oleh kalian, silakan kalian chat. Kalian boleh chat melalui Zoom kalian, silakan kalau mau chat, kalau mau bertanya langsung dari keempat materi itu silakan. Berkaitan dengan 4 materi itu silakan kalian bertanya. Atau tidak mengertinya dari sisi mana gitu. Silakan. Yang mau bertanya tentang berbakti kepada orang tua, sholat Jumat, sholat jama dan qashar, dan juga hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Kalau tidak mengerti di situ kalian silakan untuk bertanya. Ya, nanti ada poin penilaian ini pada hari ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Hah? Enggak, Bu. Tidak ada yang ditanyakan. Oke, Ibu akan sedikit mengulang ya. Ibu akan sedikit mengulang. Yang pertama adalah berkaitan dengan materi bagaimana indahnya kita berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru. Ya, ketika di dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dibilangkan, apa yang disampaikan orang-orang tua kalian mengenai sesuatu yang mengarah kepada kebaikan, kalian ikutin. Ya, nggak usah ngebantah. Begitu juga dengan ibu gurunya, dengan bapak dan ibu guru. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keberkahan hidup. Ya, jannah yang akan kita peroleh.
ketika kita taat tunduk dan patuh kepada kedua orang tua kita yang memang mengajarkan kepada kita kebaikan. Ya, begitu pula kepada bapak dan ibu guru, ikutin aturan apa yang diinginkan sama bapak dan ibu gurunya kalau memang itu menuju kepada kebaikan. Ya, jadi supaya ilmunya berkah sampai dengan nanti kita dipanggil sama Allah pun, ketika kita mendapatkan keberkahan, maka Allah akan memberikan jannah dan menjadikan tubuhnya kita adalah menjadikan taman-tamannya surga. Ya, jadi harus apa yang ada kepada orang tua harus taat dan harus tunduk, ikuti nasihatnya. Begitu pula dengan bapak dan ibu guru. Ya, satu kesuksesan. Makanya di dalam hadis dikatakan ketika kita taat dan patuh tunduk kepada orang tua, dikatakan dalam hadis ridallahi fi ridal walidain. Sukullahi fi sukul walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Dan murkanya Allah juga tergantung murkanya kepada kedua orang tua. Begitu pula orang tua kedua adalah bapak dan ibu. Jadi jangan sampai nggak mau ngomong sama gurunya, nggak mau ngomong sama wali kelasnya. Itu kan kebangetan. Ya. Ya. Oh ya Allah. Tama ya, sebentar ya, Nak. Ya, Nak, sebentar ya, sayang ya. Sorry ya, Nak. Sebentar ya. Ada. Ya, oke, Nak. Ya. Kita bisa lanjutkan ya, Nak ya. Jadi di sini Ibu mengulang materinya tadi dikatakan bahwa ketika kita berbakti kepada orang tua, disitulah tentunya kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan guru, ya. Jadi harus ikut apa yang dibilang, apa yang ketika memang itu mengarah kepada kebaikan. Nah itu ya. Bagaimana, Nak? Sayang, doa untuk kepada kedua orang tua, doanya apa? Bagaimana? Coba moodnya dibunyikan. Coba Ibu mengulang dan Ibu mengevaluasi materi pembelajaran dari bulan kemarin Januari sampai dengan hari ini dan nanti akan besok kepada PTS kedua. Ya, oke. Moodnya dinyalain, sayang. Moodnya dinyalain. Oke, kita baca bareng doa kepada kedua orang tua. Ya. Ya, bismillah. Bismillah bareng. 1, 2, 3. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, coba sekali lagi suaranya nggak kedengar baru satu orang. Allahumma firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada yang bacain juga sholawatnya bagaimana? Allahumma firli
wali daya warhamhum dengar suara ibu? Dengar, Bu. Dengaran Bu. Allahumma ghfir li wali daya Nah, jadi di sini tentunya apa ya? Yang kedua berkaitan dengan materi sholat Jumat. Ya, sholat Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki yang sudah balik. Ya, kalian harus bisa memperhatikan halangan-halangan seorang yang laki-laki yang sudah balik boleh tidak meninggalkan sholat Jumat? Boleh, ya, boleh. Tapi tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Apa halangannya? Laki-laki boleh meninggalkan sholat Jumat. Satu, dalam keadaan sakit. Keduanya, dalam perjalanan yang jauh. Ya, ketiganya tentunya adalah halangan yang ketiganya hujan deras atau badai atau banjir. Ya, pesisir terendam. Itu boleh meninggalkan sholat Jumat. Ya. Atau menuju dalam perjalanan menuju ke masjidnya susah. Karena memang ada angin ya atau petir gitu kan. Itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Nah, tetapi tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi sholat Jumatnya nggak apa-apa nggak dikerjakan. Kalau ada sakit, terusnya dalam perjalanan jauh, syafir, atau yang ketiganya dalam keadaan hujan deras, cuaca yang tidak baik. Nah, berarti itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi tidak meninggalkan sholat 5 waktunya. Sholat duhurnya tetap dikerjakan. Tadi ada yang chat siapa ya? Tadi ada yang chat siapa ini di sini? Mana Ibu lihat chatnya ya? Tadi yang bertanya siapa? Nabila ya? Nabila ya? Nabila ya nanya ke Ibu ya? Mana sih ya chatannya ya? Oh ya, ini ada pertanyaan. Chatan dari Nabila. Assalamualaikum Ibu. Untuk setiap materi kan biasanya ada ayat-ayat Al-Qur'annya. Nah, itu harus dihafalkan, Bu. Nah, bukan dihafal tapi kalian baca dan ingat baik-baik setiap babnya. Tentang dalil tetap pada orang tua, Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 14 atau Al-Isra ya ayat 20. Oh, namanya ada yang namanya Ibrahim ya. Hai. Oke ya Naya. Nah, jadi dibaca ya. Oke, ini pertanyaan dari Nabila. Dibaca, misalnya materi tentang berbakti kepada orang tua, Al-Quran surat Luqman. Misalnya tentang tentang sholat Jumat, berarti itu Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Ya, berkaitan tentang sholat jamak dan qashar, itu juga tinggal dibaca itu ayat berapanya, surat apanya. Diingat baik-baik, mungkin seperti itu namanya adalah berkaitan tentang dalil. Ya, berkaitan tentang dalilnya. Oke. Kalau hijrahnya Nabi ke Madinah, nanti kalian juga di situ minggu kemarin Ibu sudah sampaikan ya di pertemuan yang ke-7. Ya. Oke. Di pertemuan yang ke-8 hari ini adalah tentang KTS, berkaitan tentang ulangan harian. Itu ya sayang ya. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi berkaitan dengan materi hari ini? Ada? Ada yang tanyakan sayang? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Cukup, berarti nanti kalian siap ya? Kalian siap ya untuk ngikutin
apa namanya, untuk bisa mengikuti PTS besok. Mudah-mudahan Allah apa namanya ya, memberikan kemudahan segalanya. Ya, memberikan kemudahan segalanya. Tarik Ibu ini dulu. Ya. Jadi tidak ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Cukup? Nggak ada, Bu. Yang materi hari ini udah dikerjakan. Tadi mau ngerjain. Udah, Bu, tadi ngerjain. Udah ngerjain. Oke. Udah, Bu. Tapi gini, untuk materi PTS nilai soalnya tidak seperti itu. Bentuknya adalah narasi dan deskripsi. Jadi ada ceritanya dulu. Ya, ada bentuknya, ada bentuk cerita. Ya, jadi kalian baca dulu, pahami dulu. Seperti itu ya. Oke, wajahnya ditampilkan sayang. Ibu mau ambil fotonya dulu. Ya, ini. Wajahnya ditampilkan. Oke. 1, 2, 3. Ya, ini soalnya nggak ada nih. Ya, oke sayang. Kalau tidak ada pertanyaan hari ini, ya, pertanyaan hari ini tidak ada. Tadi memang sudah bertanya ya, waktunya juga tinggal ada detik terakhir. Kita akhiri saja pertemuan kali ini ya dengan mengucapkan hamdalah, dan kalian tetap ya, kalian tetap bersemangat. Ya, kalian tetap bersemangat untuk mengikuti PJJ sampai dengan selesai nanti di semesteran. Ya, tetap semangat. Oke, sayang. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga kalian tetap sehat selalu, diberikan ilmu yang bermanfaat, berkah, doakan orang tuanya selalu sehat, selalu dilindungi oleh Allah. Ya, dalam masa pandemi ini ya, melimpahkan segalanya untuk kita. Jangan sampai lupa. Titip Ibu untuk kalian, tetap kalian melaksanakan sholat 5 waktunya, jangan sampai kalian tinggalkan. Sholat 5 waktu dalam keadaan banjir tetap harus sholat. Dalam keadaan apapun, sholat boleh ditinggalkan ketika mata kita sudah terpejam. Sholat boleh kita tinggalkan. Oke, nah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, maka salah satu syukurnya adalah seperti itu. Ya, oke, kita akhiri dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Ibu semuanya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada. Salam untuk kedua orang tuanya. Salam. Salam dari Bu Tuarsi. Ya, semuanya tetap dalam keadaan sehat. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam.